Kenalkan Bapak ya. Bapak Kenal Rizky. nih. Bapak Rizky ya. Bentar. Masih ini. Tema hari ini pentingnya waktu. Sampaikan oleh Kenapa angka 8? Karena angka 4 itu apa, angka beruntung, tidak pernah putus. mutar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat sehingga pada sore hari ini kita masih bisa menghadiri majelis Ramadan jelang berbuka puasa yang insya Allah pada hari ini kita akan membahas tema tentang pentingnya waktu. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, manusia mulia, suri taul dan terbaik untuk kita dalam segala bidang. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan untuk terus meneladani beliau dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada sore hari ini di hari Sabtu sore kita hadir kembali majelis Ramadan jelang berbuka puasa di Masjid Syauqah ini yang pada sore ini kita akan bahas tentang pentingnya waktu yang akan disampaikan oleh Bapak Rizky Surtian Surya. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakatan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasuluh. Rabbi zidna ilma wa rahmah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah telah memberikan begitu banyak kenikmatan di dalam hidup kita. Yang utama dan paling utama yaitu nikmat iman. Yang kedua itu nikmat Islam. Yang ketiga itu nikmat sehat. Dan yang keempat itu nikmat waktu luang. Dan tentu masih banyak lagi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang pastinya kita tidak mungkin bisa menghitung nikmat Allah yang sangat banyak. Kemudian salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada manusia terbaik yang pernah berjalan di atas muka bumi ini, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarga, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Dan kita berharap semoga kita termasuk golongan orang-orang yang kelak mendapatkan hidayah beliau di Telaga Kautsar. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan terlebih dahulu, tadi seperti sudah disampaikan oleh MC ya. Nama saya Rizky Surtian Surya. Ya, jadi bukan seorang ustadz gitu ya. Tapi kalau mau dipanggil ustadz, yaitu terserah teman-teman sekalian. Karena dalam bahasa Arab itu ustadz itu berarti, maksud dalam bahasa Indonesia diterjemahkan juga. Itu ustadz itu adalah guru. Jadi kalau kita ibaratnya bilang semua orang itu bisa menjadi ustadz berdasarkan
kepentingannya masing, bukan kepentingan, tapi berdasarkan kompetensinya masing-masing. Ya, seseorang itu kalau bisa mengajarkan Al-Qur'an ya bisa jadi ustadz Al-Qur'an ya. Ngajarin alif, ba, ta, sa, jim. Kalau misalnya yang lebih tinggi lagi belum tentu ya, tergantung kadar kemampuannya masing-masing. Oke, saya diberi tema sama panitia itu tentang pentingnya waktu. Saya mulai saja. Kalau kita ngomongin tentang pentingnya waktu dalam Al-Qur'an, kita tidak akan bisa lepas dari surat yang sangat familiar ini, ya. Ini surat apa? Al-Asr. Berapa ayatnya? 3, ya. Ada 3. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafil khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul adzim. Balik ya. Oke, artinya demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Nah, di sini ketika kita ngomongin tentang surat Al-Asr, ayat pertama itu ya Allah bersumpah atas nama waktu atau masa. Nah, ketika Allah bersumpah atas nama sesuatu gitu ya, maka itu menandakan bahwa sesuatu itu penting. Ya. Jadi waktu atau masa itu penting untuk kita jadikan sebuah perhatian. Nah, kemudian ya Allah juga bersumpah atas nama waktu tersebut menunjukkan tadi ya bahwa waktu itu merupakan hal yang sangat penting di hadapan Allah. Nah, jadi waktu itu sangat-sangat penting di hadapan Allah, maka kita sebagai manusia wajib memperhatikan terkait waktu. Nah, dan Allah mengatakan ya menginginkan setiap manusia agar benar-benar memperhatikan waktu tersebut. Ya, jadi Allah bersumpah demi waktu karena apa tadi? Karena itu penting di hadapan Allah dan Allah ingin hambanya manusia itu juga memperhatikan waktu. Ya. Nah selanjutnya, ya, banyak manusia yang mengalami penyesalan. Ya, Allah ingin menunjukkan kepada kita manusia terkait waktu, ya, banyak manusia nantinya itu akan mengalami kerugian, ya, dan banyak manusia itu akan mengalami penyesalan. Ini terkait waktu. Nah, ketika kita ngomongin waktu, maka kita ngomongin dulu tentang kehidupan manusia, ya. Jadi manusia itu lahir dan manusia itu akan meninggal. Ya. Ini lahir ya, ketika lahir jadi anak bayi. Pertanyaan meninggalnya kapan? Ya. Oke. Lihat gambar berikut ini. Ya. Bayi bisa meninggal ketika waktunya sudah ibaratnya sudah sampai ajalnya menjemput. Ya. Balita ya, bayi balita meninggal. Kemudian bayi balita kanak-kanak meninggal. Bayi balita kanak-kanak sarjana gitu ya, udah lulus kuliah itu juga bisa meninggal. Bayi, kanak-kanak, sarjana ketika mencari kerja juga bisa meninggal. Nah, yang terakhir pastinya bayi, kanak-kanak, kuliah, bekerja, mungkin menikah, jadi orang tua, kakek-kakek gitu ya, maka meninggal. Maka waktu itu ya, ibaratnya ajal itu bisa menjemput kapan saja. Berarti saking pentingnya waktu gitu ya, kita harus mempersiapkan diri kita bahwa ajal bisa menjemput kapan saja. Nah, datang ajal tak mesti menunggu tua. Nah, tapi anehnya gitu ya, terkait waktu, banyak dari kita yang merasa hidup di dunia ini masih lama. Ya.
kita ngerasa kita bakal hidup 100 tahun atau bakal kita hidup itu nyampe biasanya 70 atau 60 tahun. Umurnya masih panjang, kematian masih jauh, dan masih banyak waktu untuk bertobat. Nah, jadi kalau misalnya pas lagi muda, nanti saja bertobat ya. Nunggu tua saja. Mumpung masih muda, poya-poya. Ibaratnya ada kalimat tuh, muda poya-poya, ya. Mati masuk surga. Mati masuk surga. Itu anggapan yang salah. Seperti ibaratnya seolah-olah dia tahu bahwa dia akan masuk surga. Tapi belum tentu ya. Nah, ini banyak yang aneh. Nah, maka dilihat lagi terkait waktu. Ini ada 2 garis waktu ya. Sebelumnya itu ini namanya garis lahir ya. Dan garis mati. Jadi ada garis ya sebelum lahir. Dan ada garis setelah kita mati. Ini garis sebelum kita lahir ini infinity. Kita tidak tahu berapa waktu ibaratnya yang telah terlewati sebelum kita lahir. Nah, sedangkan garis setelah kita mati ini juga ibaratnya kita tidak tahu berapa lama. Kita sebutkan saja itu infinity atau tak hingga. Ya. Nah, di jarak 2 titik, titik antara titik lahir dan titik mati pada gambar di atas, ya, atau gambar yang ditampilkan. Nah, dengan panjang garis waktu, tentu jarak titik tidak ada bandingannya dengan panjang garis waktu tersebut. Maka tadi, infinity atau tak terhingga. Cuma yang harus diperhatikan adalah nih, garis waktu sebelum kita lahir ya, itu tidak memiliki pengaruh apa-apa. Jadi apapun yang terjadi sebelum kita lahir ya, itu tidak ada ngaruh sama sekali sama kita. Nah, cuma yang harus diperhatikan itu adalah waktu sebaliknya atau garis waktu sebaliknya. Ya. Yang tak hingga setelah kita meninggal. Garis waktu setelah kita meninggal ini bisa jadi sangat menyenangkan atau bahkan sangat mengerikan. Ya. Oke, kita lanjut. Kita ngomongin tentang perjalanan hidup manusia. Ya, jadi kalau tadi kita ngomongin tentang 2 titik, ya, titik manusia lahir dan manusia mati, kemudian waktu sebelum manusia lahir dan waktu sebelum manusia mati. Nah, jadi perjalanan hidup manusia itu cuma pendek, sangat pendek dan sangat menentukan. Jadi antara 2 titik tadi lahir sama mati, itu kan tengah-tengahnya itu. Nah, itulah waktu kita hidup di dunia. Nah, kalau kita ilustrasikan di gambar sebelumnya tadi, bayi bisa mati duluan gitu ya. Bukan berarti ketika bayi otomatis umurnya lebih lama daripada yang kakek-kakek. Ya. Begitu juga yang muda belum tentu mati duluan ya. Yang tua juga belum tentu mati duluan gitu ya. Nah, maka kita harus perhatikan terkait umur kita yang sangat pendek dan sangat menentukan ini. Pertanyaan, menentukan apa? Ya, menentukan apa? Menentukan nasib selanjutnya, yaitu tadi kehidupan, bahasanya kalau dalam agama itu kehidupan setelah kematian atau waktu setelah kita mati. Nah, mengapa ya perlu dipertanyakan atau mengapa itu menjadi menentukan? Nah, sebab begitu manusia meninggal, maka kemungkinannya ada 2. Nah, tadi kemungkinannya adalah jika dia gagal dalam hidupnya yang sangat sebentar tadi, ya, maka dia akan mengalami nasib yang tragis. Ya. Sebaliknya, ya, dia akan terus ya hidup dan tidak akan pernah mati dalam keadaan menderita, tersiksa, teraniaya untuk waktu yang sangat panjang. Itu kalau gagal. Bahkan bisa tersiksa terus-menerus untuk waktu yang sangat lama. Ini ya, ketika seseorang itu gagal dalam hidupnya yang sangat sebentar itu, tetapi efeknya atau yang dia rasakan setelah dia meninggal itu ya menderita, tersiksa, teraniaya dalam waktu yang sangat lama. Nah, sebaliknya, jika di dalam hidup yang sangat singkat itu gitu ya, dia sukses menjalani kehidupannya, maka dia akan bahagia. Dengan kebahagiaan yang sangat panjang. Nah,
Dia akan bahagia terus selamanya. Nah, maka kita perlu berpikir dan berhati-hati terkait waktu kita yang sangat singkat. Nah, jadi manusia yang sadar akan keadaannya, bahwa dia sadar bahwa hidupnya itu tidak lama, waktunya pendek. Tetapi ketika waktunya itu pendek, berpengaruh terkait waktu yang infinity tadi, setelah dia mati. Nah, kalau dia sadar terkait keadaannya, ya, tentu dia akan berpikir dan berhati-hati dalam menjalani setiap langkah hidupnya. Ibaratnya kalau kita hidup nih, kita hidup balik umur kurang lebih 15 tahun, ya. Jadi kalau ada orang balik 15 tahun tuh umur udah 15 tahun, maka sudah dikatakan balik dan sudah terkena syariat. Nah, maka tujuan pertama tadi dia cari tahu itu, ya. Dia sadari dulu bahwa hidupnya penting, nah, maka dia harus hati-hati dalam menjalani kehidupannya. Kira-kira dia hidup ini mau apa? Ya, hidupnya hanya sekedar buat kaya atau hidupnya sekedar buat poya-poya itu, nah, itu harus ditentukan ketika mulai balik. Nah, dia akan terus berpikir terkait hari esoknya. Ya. Ketika berpikir kira-kira besok ini aku akan jadi apa? Atau besok nanti aku akan ngapain? Nah, kalau setelah aku mati, ibaratnya aku bakal kemana? Nah, apakah akan menjadi manusia yang berbahagia selama-lamanya? Ataukah justru sebaliknya, ya, menjadi manusia yang menderita selama-lamanya? Orang yang cerdas, ya. Ini surat, ya, atau bukan surat, hadis Ahmad gitu, ya. Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ya. Orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang menghitung-hitung dirinya dan beramal untuk setelah kematian. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'alallah, ya. Sebaliknya orang-orang yang lemah adalah orang-orang yang mengikuti jiwanya dengan hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah, mendapat ampunan dan surga Allah. Oke, kita bahas antara orang bodoh dan orang cerdas. Orang yang cerdas, ya, tadi adalah orang yang selalu berpikir untuk kepentingan jangka panjang. Ya. Jadi dia tidak hanya sekedar melihat apa yang di depannya. Nah, jadi dia melihat ibaratnya efek, ya, dari apa yang dia lakukan. Semakin panjang orientasi waktu yang dia pikirkan, maka sesungguhnya orang tersebut makin cerdas. Jadi ibaratnya dia melihat masa depan jauh, ya, ke depan. Jadi kalau ditanya kira-kira 5 tahun lagi bakal jadi apa? Dia bisa jawab. 10 tahun lagi jadi apa? Dia bisa jawab. 100 tahun lagi bahasanya gitu, ya, bakal ngapain? Nah, dia juga bisa menjawab. Kalau setelah mati kira-kira ngapain? Nah, dia juga bisa jawab. Ya. Itu saking cerdasnya, ya. Dia memperhatikan ibaratnya selama dia hidup dan setelah dia mati. Orang yang cerdas adalah ketika berbuat atau bertindak senantiasa diorientasi untuk kepentingan jangka panjang. Ya. Sebaliknya orang yang bodoh adalah orang yang bertindak hanya untuk kepentingan jangka pendek. Ini bedanya. Ya. Contoh, ini kasusnya bertemu perempuan yang cantik. Dalam tadi jangka panjang ataukah jangka pendek pemikirannya. Nah, berpikir jangka panjang ketika seseorang laki-laki bertemu dengan perempuan cantik, ya, maka pikiran jangka panjang itu adalah menikahi. Jangka panjang. Nah, agak panjang, ya, jangka agak panjang, yaitu dipacarin. Ya, biasanya kan takut beli kucing dalam karung, nah, maka pacarin dulu, cari tahu apa ya. Ini jangka pendek, mohon maaf, digagahi, paham digagahi? Maksudnya mohon maaf ya, diperkosa ketika ketemu seorang perempuan cantik. Nah, ini jangka pendek, mengikuti hawa nafsu saja. Wah, kayak kucing gitu, ya. Pernah lihat kucing, ya? Kucing apapun yang di depannya, kalau misalnya itu kucing betina tuh langsung sikat.
Ya, nggak ada maksudnya pacaran atau bahkan punya pikiran untuk dinikah. Hidup terasa sebentar, ya. Ini Quran surat An-Najiyat, kannahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa asyiyatan aw duhaha. Pada hari mereka melihat hari kebangkitan, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari. Nah, ini Allah kisahkan gitu ya tentang manusia, ya, ketika manusia itu kelak dibangkitkan di hari kiamat. Dia ngerasa dia hidup di dunia itu tidak lama. Nah, jadi kalau misalnya umur dia 60 tahun, bagi dia tuh terasa sangat singkat. Ya, kalau dia bilang kayaknya saya cuma hidup sekitar, misalnya kalau waktu pagi itu sekitar sejam atau 2 jam, ya. Atau begitu juga di waktu sore, sejam atau 2 jam, sangat sebentar. Nah, kita ngomongin tentang waktu di sisi Allah. Jadi sehari di sisi Allah. Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatim mimma ta'uddun. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Nah, jadi kita berada di sisi Allah, ibaratnya itu kalau di waktu dunia itu serasa 1000 tahun. Maka tadi Allah bilang di ayat sebelumnya tadi, ketika orang meninggal atau misalnya ketika dia dibangkitkan di hari kebangkitan gitu ya, dia ngerasa hidupnya di dunia itu cuma sebentar. Karena apa? Nah, ini penjelasannya, karena waktu antara kita berada di sisi Allah sama waktu kita di dunia ini berbeda. Ya, satu ibaratnya ya, satu hari dibanding 1000 tahun. Nah, jadi 1 jam di sisi Allah berapa lama di sisi kita? Satu hari sama dengan 1000 tahun. Satu hari di sisi kita itu 24 jam. Maka kalau 1 jam di sisi Allah itu sama dengan 100 tahun dibagi 24 jam. Sama dengan 41,67 tahun. Ya. Ini kurang lebih kayak gini kalau bulannya. Nah, lama waktu hidup di dunia, ya, lama manusia hidup di dunia itu kira-kira berapa lama? Oke, kita. Orang yang berumur 41 gitu ya, 61 tahun, atau kita bulatkan saja gitu ya, karena kan lebih nyaman. Atau 42 tahun, ketika dibangkitkan di sisi Allah, dia akan merasa hidup di dunia cuma 1 jam. Tadi dia ngerasa tadi ketika dia hidup tuh seperti di waktu sore atau di waktu pagi, kurang lebih 1 jam. Nah, kalau yang berumur 62 tahun atau 62,5 tahun, ketika dibangkitkan di sisi Allah, ya, dia akan merasa hidupnya di dunia hanya 1,5 jam saja. Sangat singkat. Nah, itu 41 tahun. Bagaimana kalau yang hidupnya di bawah itu? Kira-kira berapa lama dia hidup di sisi Allah? Mungkin 30 menit. Nah, kok bisa 30 menit? Oke, nah, orang yang berumur 83 tahun ya, ketika dibangkitkan di sisi Allah, dia ngerasa hidupnya itu cuma 2 jam saja. Kira-kira 2 jam itu lama apa sebentar? Sebentar. Kalau bagi kita mungkin waktu sekarang tuh 2 jam tuh sangat-sangat sebentar. Ya, duduk main HP udah 1 jam. Mabar aja berapa kali gitu ya? 4 kali mungkin ya, atau 5 kali mabar udah 2 jam. Ya, mabar Mobile Legends itu udah 2 jam tak terasa ya. Sangat singkat. Oke. Kita ngomongin rata-rata umat Nabi Muhammad. Jadi ada hadis bahwa ahmaru ammati ma baina sittaina ila sab'i nawal aqalhum mayyaju judalik. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Ya.
sedikit orang yang bisa melampaui umur tersebut. Hadis riwayat Ibnu Majah. Saya lupa riwayatnya siapa. Jadi Rasulullah pernah berkata bahwa umatnya setiap kaum itu tergantung umat nabinya. Ya, kalau ada nabi yang umurnya 100 tahun gitu ya, maka umatnya kurang lebih umurnya 100 tahunan. Nah, karena kita umatnya Nabi Muhammad gitu ya, maka umur kita itu tidak akan jauh-jauh daripada daripada umurnya Nabi Muhammad. Nah, kalau ada yang lebih dari 70 tahun, nah berarti itu bisa jadi musibah, bisa jadi juga rezeki, gitu ya. Kalau umurnya lebih, maka dia punya kesempatan untuk beribadah kepada Allah, ya, bertaubat kepada Allah, gitu ya. Tapi juga bisa jadi bencana atau kerugian. Umur dah 60 tahun bukannya tobat, makin laju maksiat. Ya. Jadi umur kita kurang lebih umur itu adalah 60 sampai 70 tahun. Maka kalau dilihat di masjid-masjid, kira-kira yang banyak menghiasi masjid itu kira-kira yang umurnya berapa? Umur yang di bawah 20 tahun, ya, di bawah 40 tahun atau di bawah 70 tahun atau bahkan kok mati kah? Tes. Atau umurnya itu di atas 50 tahun ke atas. Biasanya yang di masjid itu yang ramai-ramai itu yang udah ubanan, berarti umurnya sekitar 50 tahun ke atas. Karena apa? Biasanya kalau udah umur segitu tuh ngingat mati. Ya, kalau ibaratnya umur besarnya di bawah 40 tahun, itu biasanya lagi ngingat-ngingat tentang kehidupan dunia, lebih suka poya-poya bahasanya kayak gitu. Maka orang-orang tua tuh kalau udah umurnya mendekati 60 atau biasanya udah mulai 40 ke atas tuh mulai mikirkan tentang dunia. Tapi kalau ada yang muda ya meramaikan masjid, itu salah satu pemuda yang dikatakan Allah dinaungi di hari kiamat, ya, masuk surga. Nah, hitungan yang lebih cepat. Malaikat bunyi. Malaikat dan malaikat Jibril ketika dia naik ya ke langit menghadap Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Jadi kalau ibaratnya Jibril itu naik ke langit gitu ya sampai ketemu Allah, itu kadarnya 50.000 tahun. Kalau di hadis hadis Rasulullah itu kan suka berpuasa di hari Kamis. Salah satunya kenapa? Karena di hari Kamis itu saatnya amal-amal itu diangkat ke langit. Nah, jadi malaikat pencatat amal-amal gitu ya naik ke langit sampai bertemu Allah gitu. Itu kadarnya 50.000 tahun. Bayangkan 50.000 tahun kecepatan cahaya. Karena malaikat juga diciptakan dengan cahaya kan, jadi ibaratnya sejenis itu. Kalau jaraknya dihitung per tahun itu 50.000 tahun. Lama apa sebentar? Ini lama. Kita tidak mungkin hidup segini kalau umatnya Nabi Muhammad. Nah, jika ada orang yang berumur 70 tahun, maka dia akan merasa hidup di dunia itu selama ya ini 2 menit, 1 detik saja. Hidupnya di dunia sangat sebentar, 2 menit. 2 menit itu berapa lama? Ya, sebentar. Ya. Kalau umurnya 70 tahun, kalau umurnya lebih rendah, ya berarti lebih singkat lagi. Umur untuk ibadah, ya. Kita ngomongin umur untuk ibadah. Tadi kita udah ngomongin tentang seandainya umur kita dibandingkan tadi dengan 1 hari di sisi Allah dan 1 hari di dunia, ya. Dan kemudian kita bandingkan dengan umur kita dengan waktu yang malaikat butuhkan gitu ya untuk ketemu Allah ketika dia di dunia, di bumi itu menghadap Allah di langit gitu ya. Itu 50.000 tahun. Maka waktunya itu lebih sedikit lagi. Perjalanannya cuma 2 menit. Kalau yang di sisi Allah itu bagaikan 1000 tahun itu masih 1 jaman. Masih agak lama, bahkan ada yang 2 jam. Nah, kalau dibandingkan dengan perjalanan malaikat itu ibaratnya naik turun langit ke dunia itu cuma 1 sampai 2 menit saja. Umur orang yang hidupnya selama 70 tahun. Nah,
Nih, jika umur kita itu 60 tahun, apakah semua yang telah kita lakukan selama 60 tahun, mulai sejak kita lahir sampai kita meninggal dunia di umur 60 tahun, ya. Amal-amal itu akan kita pertanggungjawabkan semuanya kepada Allah. Apakah amalnya tadi dari kita lahir sampai 60 tahun itu dipertanggungjawabkan? Dipertanggungjawabkan semua atau enggak? Jawabannya tidak. Ya. Karena biasanya kita mulai terkena ibaratnya hukum syariat itu ketika kita balik. Nih, ya, ada 3 orang yang tidak akan dihisap. Ya. Rufi al-qalamu an salasati ilmajnu ni hatta yafiqo wa aninna imin hatta taikizo wa anisabi hatta yahtalim. Telah diangkat pena dari 3 golongan. Maksudnya diangkat pena tuh tidak dicatat kesalahannya, ya. Dari 3 golongan. Golongan yang pertama itu apa? Orang yang gila sampai dia sadar. Ya, orang yang gila itu kalau dia misalnya mukul orang, kalau misalnya dia berbuat sesuatu yang salah, dia tidak berdosa. Kenapa? Karena dia gila, tidak dicatat amal keburukannya. Yang kedua, dari orang yang tidur hingga dia bangun. Ya, kalau ada orang tidur, misalnya tidur jam 4, kemudian bangun jam 9 malam, tidak sholat. Apakah berdosa? Tidak. Kenapa? Karena dia tidur tidak sadar. Tapi dia wajib mengganti sholatnya ketika dia bangun. Ya, jadi kalau dia tidur gitu ya, ketiduran bahasanya itu bukan udah tahu maghrib, udah Allahu Akbar ya dia tidur, itu salah. Tapi kalau misalnya dia tidur atau ketiduran, sehingga dia melalaikan waktu sholatnya, misalkan maghribnya kelewatan, udah bangunnya isya, jadi maghribnya tidak sholat, maka dia tidak berdosa karena dia ketiduran. Sama yang satu, anak kecil sampai dia balik. Jadi kalau dia belum balik, itu anak kecil tidak berdosa. Nah, jadi kalau ada anak kecil, misalnya umurnya baru 10 tahun, terus dia tidak sholat, nah, maka dia tidak berdosa. Ya. Kalau ada kecil, misalnya mukul kawannya, gitu ya, nah, dia tidak berdosa. Nah, cuma ibaratnya ketika sebelum dia berumur 15 tahun, maka orang tuanya punya kewajiban untuk mendidiknya atau mengajarinya tentang ya ibaratnya ibadah, kenapa harus sholat dan lain sebagainya, bagaimana cara sholat dan lain sebagainya. Itu ya. Jadi selain itu kecatat dosanya. Nah, kita bahas usia balik. Menurut Imam Syafi'i, rata-rata manusia mencapai usia balik itu adalah 15 tahun. Ini dia bahasanya mimpi basah atau tidak mimpi basah. Kalau umurnya udah 15 tahun, maka dia sudah dianggap balik. Dan dia sudah dikenakan beban syariat. Jadi kalau udah 15 tahun, tidak sholat, nah itu mendapat dosa. Kalau masih belum gitu ya, belum 15 tahun atau belum balik, belum pernah mimpi basah, maka tidak berdosa kalau tidak sholat. Jadi oleh karena itu, ya, jika manusia itu umurnya 60 tahun, maka umur itu harus dikurangi 15 tahun. Ya, sehingga sisanya tinggal 45 tahun. Nah, apakah 45 tahun ini juga akan dipertanggungjawabkan semua gitu ya? Kita bahas lagi waktu tidur. Nah, tadi kan balik, kemudian waktu tidur. Waktu tidur tidak, atau orang yang tidur itu tidak dikenai, ibaratnya, atau dicatat keburukannya sampai dia bangun. Jadi manusia kalau rata-rata tidur ya, itu 8 jam sehari. Nah, ada yang tidur cuma 2 jam, nah itu berarti beda ya. Kalau kata Ustadz Gali itu ada tipe-tipe tidur orang, ada tidurnya yang perlu 8 jam ya, kayak misalnya tidur beruang gitu ya. Ada juga tidurnya tuh cuma sebentar saja, 2 jam cukup ya. Kita ambil yang rata-rata saja. Tidur rata-rata 8 jam sehari. Berarti kalau 24 jam
maka dikurangi 16 jam. 18 jam, 24 dikurang 8, itu ada 16 jam. Ya, berarti ibaratnya waktu yang manusia gunakan di luar waktu tidur. Nah, ya, maka seperempat waktu ya hidup itu dah dia gunakan untuk tidur. Nah, dengan demikian, jika sisa umur kita itu 45 tahun, maka sisa umur kita itu harus kita kurangi lagi ya dengan waktu tidur kita, yaitu 15 tahun atau 1/3 dikali 45 tahun. Sisa umur berapa? Sisa berapa? Sisa 30 tahun. Apakah 30 tahun ini akan dipertanggungjawabkan semua? Belum ya, kita bahas lagi. 30 tahun kehidupan. Apakah 30 tahun itu dipertaruhkan semuanya? Ternyata enggak ya. Jawabannya mungkin iya, mungkin tidak. Mengapa? Nah, sangat tergantung dari aktivitas hidup kita. Ya. Benarkah sisa umur 30 tahun itu benar-benar kita manfaatkan untuk kepentingan hidup kita yang selama-lamanya di akhirat atau waktu setelah kita mati? Ya. Bahwa beragama Islam meyakini bahwa setelah kematian itu ada kehidupan lagi. Udah benar belum waktu 30 tahun tadi itu kita gunakan untuk ya kehidupan atau memanfaatkan kepentingan hidup kita untuk keperluan atau kebutuhan akhirat kita. Nah, ini contoh, seandainya hidup kita itu hanya mengandalkan sholat. Berapa lama rata-rata kita sholat 5 waktu? 2 menit, 3 menit, 4 menit, mati lagi. 15 menit, ya. Berapa? Maril. Berapa lama sholat? 20 menit sholat. Masya Allah, sholatnya 20 menit. Ini bacanya Al-Baqarah ya. Ya, kalau sholat maghrib lah 20 menit lah, kurang lebih. Insyaallah ya. Insyaallah. Hafiz ya. Oke. Ya rata-rata kalau kita bilang normalnya manusia itu kalau dia sholat, 1 kali sholat, ya anggaplah sholat itu sholat yang paling paling sedikit, sholat subuh gitu ya. Itu rata-rata waktunya 5 menit. Atau kita rata-ratakan semuanya sholatnya 5 menit. Ya. Nah, kalau misalnya kita kali gitu ya, 5 menit dikali 5 waktu, maka ada 25 menit. Dari dalam sehari, kita hanya menggunakan waktu kita untuk sholat, itu 25 menit. Banyak atau sedikit? Sedikit ya, 25 menit itu sedikit ya, dan kalau dibandingkan 24 jam. Atau misalnya tadi udah dibagi sama tidur tadi ya, sisa 16 jam ya. Sedikit. Berarti kalau kita kumulasikan dalam 1 tahun ya, kita hanya memerlukan waktu untuk sholat 1 tahun ya. Kita sholat, waktu untuk sholat itu cuma 6 hari atau 6,3 hari. 6,3 hari gitu ya. Jadi 25 menit dikali 365 hari sama dengan 9.125 menit atau 152 jam sama dengan 6,3 hari dalam 1 tahun. Tidak lama sholat. Yang 1 tahun itu ada 365 hari. Tadi 152 jam. Sebentar saja kita sholat ya, tidak lama. Ya, dalam 1 tahun sesungguhnya waktu yang kita gunakan ya beribadah langsung kepada Allah, maksudnya ibadah makdum antara manusia dan Tuhannya gitu ya. Ya salah satunya kan sholat gitu ya. Itu hanya 6,3 hari saja. Ya. Kalau kita kurangin gitu ya dengan umur kita gitu yang 30 tahun. Kalau misalnya kita beribadah 190 hari atau sekitar 1/2 tahun saja. Ya. Ini kalau kita ngomongin tadi kalau seandainya dia itu 30 tahun hidup kita. Nah, jadi masa ibadah sholat yang hanya
20 menit 25 menit dalam sehari, atau 6,3 hari dalam setahun, atau 190 hari dalam 30 tahun, sungguh masih bisa kita pertanyakan lagi. Apa pertanyaannya? Apakah khusyuk enggak kita dalam sholat? 190 hari dalam 30 tahun, yang mana yang khusyuk sholatnya? Yang mana? Ini pertanyaan lagi ya. Benarkah dalam sehari sholat hanya memakan waktu 5 menit, kita telah benar-benar khusyuk menghadap Allah? Jangan-jangan ketika Allahu Akbar, ya Allah, cucian belum diangkat, jemuran belum diangkat. Aduh, tadi lupa matikan kompor. Udah enggak mikir Allah, udah mikir kompor ya. Dalam 5 menit itu saja apa kita benar-benar bisa terus-menerus khusyuk? Itu pertanyaannya. Ataukah rasa khusyuk itu hanya muncul beberapa detik saja? Allahu Akbar, cuma pas takbir saja khusyuk. Selebihnya enggak khusyuk lagi. Hanya ketika takbiratul ihram, setelah itu pikiran kita terbawa kemana-mana. Ya, tugas, ya, kemudian ibaratnya belum makan, atau bahkan utang, ya, atau bahkan kejadian yang telah terjadi bertahun-tahun yang lalu kepikiran. Nah, jadi waktu yang terbuang percuma bandingkan dengan waktu yang terbuang sia-sia ya, dalam kehidupan kita. Berapa lama waktu yang kita buang atau yang kita gunakan gitu ya untuk nongkrong ya, di kemudian ngobrol kemana kemari, main game, main catur, main HP, rekreasi, wisata kuliner, ngelamun, malas-malasan yang tanpa ada faedah sama sekali. Berapa banyak? Sehari berapa? Dalam satu hari berapa jam main game? Tanpa faedah gitu ya. Main gamenya memang sekedar main game saja, bukan karena ada tujuan ibaratnya misalnya untuk dakwah dan lain sebagainya. Berapa banyak? Ya, nonton atau nongkrong di warung kopi yang cuma nongkrong saja dan nongkrong main game lagi ya. Berapa banyak ya? Apakah cukup hanya 1 jam, 2 jam atau 3 jam dalam sehari? Ya. Nonton anime itu 24 menit. Ya, biasanya segitu. Misalnya sambil nunggu buka puasa 5 episode. Nah, biasanya gitu kan, kalau misalnya ngerapel. Atau habis selesai nonton, main game. Tadi kalau satu game itu ibaratkan kurang lebih 20 menit gitu ya, maka 3 game udah 1 jam ya. Kalau misalnya 2 jam udah 6 kali game. Itu kalau seandainya waktu rata-ratanya 20. Jadi bisa sejam, 2 jam, 3 jam, mungkin bahkan lebih ya. Tadi kalau kita ngomongin tidur, misalnya tidurnya tadi lebih daripada 8 jam. Ada yang 12 jam misalnya gitu ya. Silakan bandingkan dengan waktu yang kita gunakan secara sungguh-sungguh itu beribadah kepada Allah. Bandingkan mana yang lebih banyak, ya, waktu yang digunakan untuk ibadah atau untuk keperluan yang lainnya. Ya, misalnya malas-malasan dan lain sebagainya. Nah, jadi kita itu tidak bisa atau jangan hanya mengandalkan sholat. Ya. Kalau kita ingin selamat dari siksa neraka, gitu ya, mendapatkan ridho dan surga Allah, tidak cukup hanya mengandalkan sholat. Ya, sholat tadi waktunya sudah sedikit dan ketika melaksanakannya juga apakah khusyuk atau enggak, gitu ya. Maka enggak bisa diandalkan, ya. Atau jangan hanya mengandalkan. Di Rasulullah dan para sahabat telah mencontohkan kepada kita, ya, umat Muslim, gitu ya. Mereka begitu maksimal dalam sholat, puasa, sedekah, dakwah, jihad dan seluruh amal soleh. Nah, maka kalau kita ngomongin tadi agak feedback ke belakang bahwa manusia itu akan menyesal. Oke. Ya, akan menyesal atau paling berat penyesalannya. Yang mana ya? Siapa mereka? Jawabannya adalah manusia atau yang mati dalam keadaan kafir. Karena mereka akan masuk neraka disiksa dengan siksa yang sangat pedih terus menerus selamanya. Orang kafir
bahasanya auto masuk neraka dan tidak mungkin masuk surga. Ya. Nah, kemudian manusia yang berat penyesalannya, ya. Siapakah mereka? Kalau tadi itu kan yang paling berat penyesalannya. Nah, ini manusia yang berat penyesalannya, agak ringan, ya. Jawabannya adalah manusia yang mati dalam keadaan Islam, namun mereka harus masuk neraka terlebih dahulu. Ya, dia beragama Islam, tapi ya masuk neraka dulu. Bahasanya lebih banyak dosa daripada amal. Amal kebajikan mereka lebih sedikit atau lebih ringan dibandingkan dengan dosa-dosanya. Walaupun mereka tidak disiksa dalam neraka sebagaimana orang kafir, ya, mereka tetap akan menyesal, ya, dengan penyesalan yang berat. Ya, mengapa? Karena tidak ada satupun manusia yang bisa tahan dengan siksa api neraka, walaupun hanya 1 detik. Ya, karena apa? Nih, 1 detik di akhirat sama dengan, ya, 1 jam sama dengan tadi di akhirat sama dengan 41 tahunan, sama dengan 50 atau 15 juta hari. Ya, 1 detik di akhirat. 15.000. 15.000 kan? Oh, sorry, 15.000 ya. 15.209, 55 hari. Jadi 1 menit itu sama dengan 253 ya, 49 hari. Itu 1 menit. Jadi 1 detik itu sama dengan 4,22 hari dunia. Ya, 1 detik tuh di akhirat kan 4 hari dunia. Nah, bagi kita lama. Nah, ini siksa yang paling ringan itu di neraka. Kenapa orang tidak tahan 1 detik di neraka? Ya, itu karena siksanya itu sangat pedih. Ini yang paling ringan. Yang paling ringan itu sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksanya adalah seseorang yang diletakkan 2 buah bara api di bawah telapak kakinya seketika otaknya mendidih. Itu yang paling ringan. Ya, 2 bara api letak di telapak kaki, otaknya mendidih. 1 detik di dunia. Maka lamanya itu seperti 4 hari di dunia. Nah, kemudian golongan ketiga ini manusia yang ringan penyesalannya. Siapa mereka? Jawabannya adalah manusia yang mati dalam keadaan Islam dan timbangan kebaikannya lebih banyak dibandingkan dosa-dosanya. Nah, dia bisa langsung masuk surga tanpa mencicipi neraka terlebih dahulu, tetapi dia melewati sirat lebih lama dibandingkan dengan orang lain. Sirat jembatan yang ibaratnya dijelaskan dalam sebuah hadis itu 1 helai rambut itu dibagi 8. Ya. Nah, ini tipe-tipe orang yang melewati sirat tadi ya. Ada yang sifat kilat, ada yang seperti jalannya seperti angin, ada seperti burung gitu ya, terbangnya, seperti larinya seperti laki-laki, merangkak tetapi masuk surga. Ya. Merangkak tetapi masuk neraka. Ya, ini orang-orang itu. Nah, jadi semuanya akan menyesal. Ya, semuanya akan menyesal. Kelompok 5 tadi ya, itu akan menyesal tidak seperti kelompok 1 dan kelompok 4. Kelompok 4 tadi yang berat ya, akan menyesal tidak seperti kelompok 3. Kelompok 3 gitu ya, nanti beda lagi dengan kelompok yang 2. Mereka yang menyesal melihat orang-orang yang lebih cepat masuk surga dibanding mereka. Tetapi penyesalan ini tentu akan sirna ketika mereka sudah masuk ke dalam surga. Tapi tetap nyesal gitu ini. Nah, pertanyaannya, siapakah kelompok manusia yang tidak akan menyesal dan bagaimana caranya agar kita termasuk di dalamnya? Nah, kita ngomongin tentang waktu tadi. Waktu itu sangat penting ya. Karena apa? Hidup cuma sebentar. Nah, maka kita mau jadi golongan yang mana? Kelompok yang mana? Kelompok 5, kelompok 4, kelompok 3. Ya mungkin kelompok 5 enggak ya. Insya Allah kita Islam gitu ya. Kita antara 4, 3, 2 atau 1. Nah, terkait pembahasan kelompok 2 dan kelompok 1 atau orang yang tidak akan menyesal, nah, ini saya tidak bahas di sini. Jadi insya Allah kalau teman-teman tertarik terkait pembahasan ini nanti bisa ikut kajian intensif klik ya. Nanti bisa hubungin panitia. Ya, insya Allah nanti ada kajian intensifnya.
Nah, mungkin karena waktunya juga sudah di akhir waktu gitu ya, saya akhiri pemaparan saya ini dengan sebuah ayat. Nah, ini ayat Al-Asr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha hawal tanzur nafsum ma qaddamat liwat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah ya, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok ya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi kalau kita hubungkan tadi dengan pentingnya waktu, nah mungkin ketika kita belum tahu gitu ya, oke lah, apa yang sudah terjadi tidak mungkin bisa diulangi. Maka cukup kita perhatikan gitu ya, apa yang telah kita lakukan di masa lalu, apakah kira-kira itu sudah bermanfaat atau sudah sesuai dengan yang kita inginkan untuk hari-hari setelah kematian. Nah, maka itu penting waktu itu kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, ya tadi untuk tahu apa tujuan kita hidup, apa tujuan Allah ciptakan kita, nanti kalau kita misalnya di dunia ini untuk apa gitu ya, dan nanti kalau kita udah mati itu kemana. Nah, itu yang perlu kita cari tahu seandainya kita belum tahu. Nah, dan kita setiap mengoreksi amal perbuatan kita yang telah kita lakukan ibaratnya di masa lalu, apakah lebih banyak positifnya atau negatifnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, kalau ada salah itu semuanya dari saya, kalau ada kebenaran itu semuanya dari Allah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair kepada Ustaz Rizky yang telah membagikan ilmu kepada kita tentang pentingnya terkait waktu. Baik, selanjutnya ada mungkin kita beri 5 menit lah untuk sesi tanya jawab. Ini dari teman-teman ada yang bertanya? Silakan katakan kalau ada. Terkait waktu boleh? Silakan kalau yang mau tanya. Mau tanya? Tanya. Abang nanya? Nanya. Yang paling depan. Yang paling depan. Tanya ya. Bebas ya, enggak harus juga ini. Kalau yang lain juga bisa kalau kalau nanya sini boleh. Silakan perkenalkan namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, nama saya Mahril. Saya ingin bertanya tentang pentingnya waktu. Nah, bagaimana seorang manusia itu berpikir kalau waktu itu penting bagi kehidupan mereka? Bagaimana caranya? Bagaimana manusia berpikir bahwa waktu itu penting? Ya, bagaimana cara atau solusi seseorang manusia itu berpikir dan waktu itu berharga bagi kehidupannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Boleh langsung ya. Salah pertanyaan berat ya. Bagaimana manusia menyadarkan mungkin manusia gitu ya bahwa sesungguhnya waktu itu penting. Yang pertama gitu ya, bahwa harus mengasih tahu dulu ya bahwa manusia itu di dunia itu tidak hidup selamanya ya, bahwa setiap yang bernyawa itu pasti mati. Itu yang pertama, itu harus disampaikan bahwa setiap manusia itu pasti mati. Yang kedua, bahwa tadi seperti yang saya sampaikan, kasih tahu atau jelaskan, atau misalnya buat seseorang itu bertanya sebenarnya tujuan dia hidup itu untuk apa, atau misalnya dari mana dia berasal, siapa yang menciptakannya. Pertanyaan-pertanyaan siapa yang menciptakannya, kemudian apa yang diinginkan penciptanya untuk dia lakukan di dunia ini. Ya, maka tadi pertanyaan yang ketiga itu setelah dia mati itu dia bakal kemana? Itu kalau misalnya namanya itu adalah Uqdatul Kubro, atau 3 buah pertanyaan dasar, atau 3 buah simpul besar yang
seharusnya itu ada ditanyakan oleh setiap manusia. Siapa penciptanya, kemudian tujuan dia ada di dunia ini, sama ketika dia mati dia bakal kemana. Nah, ketika dia pandai atau bisa mendapatkan jawaban terkait 3 pertanyaan ini, maka otomatis dia akan menyadari bahwa waktu itu penting. Nah, tadi yang seperti disampaikan, waktu kita ini terbatas. Nah, waktu kita terbatas, maka apa yang harus kita lakukan, ya bahasanya di dunia ini untuk bekal kita di akhirat. Bahasanya gitu, karena tadi setelah kehidupan di dunia itu ada waktu yang tidak terbatas, kita tidak tahu berapa lama. Atau bahasanya kita bakal nyampai ke surga neraka itu berapa lama waktunya. Sedangkan kalau kita bandingkan tadi, kita konversikan antara waktu kita di dunia dengan waktu kita di akhirat, itu sangat jauh. 1 detik saja sama dengan 4 hari. Ibaratnya 1 jam itu sama dengan 41 tahun. Itu bayangkan, sangat lama. Nah, ini yang perlu ibarat diberitahu atau dipahamkan kepada orang terkait 3 pertanyaan dasar. Dari mana dia berasal atau siapa yang menciptakannya? Di dunia dia mau ngapain? Nah, banyak orang itu yang pertanyaan ini belum bisa dia jawab. Maka ketika dia hidup di dunia, hidupnya hanya sekedar dihabiskan untuk senang-senang, hanya sekedar untuk mencari kesenangan, kekayaan, atau bahkan ketika dia udah punya harta banyak, dia bingung lagi mau ngapain lagi hidupnya. Nah, maka ada orang-orang itu yang mungkin bahasanya menghabiskan waktunya atau hidupnya tuh untuk melakukan hal-hal ekstrim. Maka ibaratnya ada contoh ya, ibaratnya kalau orang-orang di Eropa tuh suka sekali naik gunung atau misalnya turun gunung hanya sekedar pakai helm dan perlengkapan seadanya naik sepeda. Itu seandainya mati itu gimana? Nah, kenapa? Karena yang dia rasa kebahagiaan itu adalah naik sepeda tadi. Kebahagiaan itu misalnya main game. Kebahagiaan itu kalau misalnya punya jabatan tinggi. Kebahagiaan itu punya istri cantik dan lain sebagainya. Dan kebahagiaan itu hanya sekedar, ya ibaratnya dia lihat di ranah dunia saja. Tapi kebahagiaan paling tinggi itu adalah sebagai seorang hamba, makhluk itu ketika dia bisa ketemu Tuhannya. Nah, ini memang levelnya agak tinggi. Tapi tadi, agar dia tahu bahwa waktunya itu penting, bahwa setiap waktu kita itu sangat penting. Waktu kita tahu tadi, kita di dunia itu hidupnya tidak lama. Jadi, bisa mati kapan saja. Ya. Kita tidak tahu 1 detik yang akan datang masih hidup atau tidak. Ada video, ada orang lagi baca Quran, Ramadan, tiba-tiba jatuh ke belakang, meninggal. Tidak ada yang tahu. Makanya ketika kita memahami bahwa umur kita terbatas, waktu kita terbatas, dan nanti kita akan menghadapi kehidupan yang kekal, ya, yang akan menentukan kita bakal nyaman atau sengsara gitu, atau bahagia atau sengsara. Nah, maka itu penting bahwa gunakan waktu sebaik-baiknya. Itu yang penting. Jadi mulai cari tadi ya, tujuan dari kehidupan itu apa. Mungkin itu saja ya. Kalau misalnya ada kurangnya mungkin itu kekurangan saya pribadi gitu ya, dan ilmu yang terbatas. Baik, alhamdulillah, syukron. Gimana Bang? Sudah jelas ya? Ya baik, karena sudah menjelang waktu berbuka, maka kita cukupkan saja kajian menjelang berbuka pada sore hari ini. Insya Allah kita akan kembali di hari Rabu dan hari Sabtu ya, di pekan depan, pekan terakhir insya Allah, dengan tema-tema yang berbeda, dengan pemateri yang berbeda. Mudah-mudahan teman-teman bisa hadir kembali di hari Rabu dan Sabtu di jam yang sama, di masjid yang sama. Baik, kita cukupkan kajian kita sore hari ini dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa penghulu majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.